Yuk Bray, para hadirin para hadirat yang belum kawin dan sudah sunat. Di video kali ini kita bakalan ngebahas alur cerita dari film India yang berjudul Genius yang rilis tahun 2018. Dan secara garis besar film ini bakalan mengisahkan tentang aksi seorang pemuda tampan yang memiliki kapasitas otak di atas rata-rata, yang dia gunakan untuk memberantas terorisme, yang juga mempunyai kemampuan otak yang begitu jenius. Bagaimanakah kelanjutannya? Simak terus video ini sampai habis. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang tengah terluka. 7 bulan kemudian, pemuda yang bernama Vasu di awal scene terlihat telah sembuh dari lukanya, dan ia pun kembali bekerja di NSA. Melihat kedatangan Vasu, semua orang pun terkejut dan menyambutnya dengan baik, walaupun ada beberapa orang yang tidak menyukainya. Sampai di ruangannya, Vasu pun kembali mengingat kejadian 7 bulan lalu, di mana ia yang tergabung dalam organisasi Toksi harus kehilangan anggota-anggotanya yang tewas saat menjalankan misi. Lalu saat kemudian Vasu pun dipanggil oleh ketua NSA yang mengadakan rapat. Dan dalam rapat itu pihak NSA dengan lantang mengatakan bahwa Vasu dipensiunkan dalam menjalankan misi karena kegagalannya di misi sebelumnya yang tidak bisa mengungkap kasus terorisme di India. Ditambah lagi keadaan dirinya yang sekarang yang begitu lemah. Bukan cuma itu, di sana Vasu juga mendapat hinaan dari Parvin yang terlihat tidak menyukainya. Lalu dengan kejeniusan yang dimiliki Vasu, ia pun berhasil mengungkapkan kejadian janggal yang dilakukan oleh Parvin saat ia dan timnya dibantai oleh pasukan terorisme. Yaitu di saat itu, Parvin malahan pergi ke Cina, yang di sana terdapat banyak penjualan senjata terlarang, yang secara tidak langsung Vasu pun menuduh Parvin berkhianat. Hal itulah yang kemudian membuat Parvin sedikit marah dan membuat airplane-nya si Vasu jatuh, yang kemudian membuat Vasu mengalami kesakitan berdering yang luar biasa. Melihat kondisi Vasu yang terbilang lemah, ketua NSA lantas memberhentikan Vasu dari misi apapun, walaupun dulunya dialah yang mengajak Vasu bergabung dalam NSA. Karena hal itu, Vasu pun sangat kecewa dan mengatakan jika sebenarnya ada orang-orang di NSA telah bekerja sama dengan Mr. S selaku pimpinan teroris. Karena di tubuh Vasu yang terkena tembakan, terlihat ada 4 peluru yang hanya dimiliki oleh NSA. Padahal menurut laporan, peluru-peluru tersebut telah dimusnahkan setahun lalu. Tapi kenapa peluru itu masih ada sampai sekarang? Lalu ketika Vasu pergi meninggalkan kantor, Prasad pun menyuruh orangnya untuk memasang pelacak pada si Vasu, agar mereka bisa menghentikan Vasu jika ia masih nekat menjalankan misinya yang gagal. Lalu karena itu juga, Pak Das pun menyuruh Nandini, pacarnya Vasu, untuk menenangkan hatinya, seperti saat awal mula mereka bertemu. Dan kita akan diperkenalkan dengan masa lalunya si Vasu, di mana Vasu sejak bayi telah ditinggal oleh kedua orang tuanya, karena orang tuanya tewas dalam insiden pemberontakan terorisme. Sehingga akhirnya ia pun ditemukan oleh Babali yang kemudian menitipkan Vasu di panti asuhan. Setelah dewasa, Vasu pun berkuliah di IIT dan menjadi orang nomor 1 di kampusnya. Bukan cuma itu, Nandini yang tidak percaya dengan kejeniusan Vasu ingin menjebak Vasu dengan pertanyaan-pertanyaan sulit di depan mahasiswa lain. Tapi sayang, pertanyaannya itu dengan mudah dijawab oleh Vasu sambil merayu-rayu si Nandini. Hari demi hari hubungan mereka pun semakin akrab, bahkan Vasu pun rela memberikan ranking satunya kepada Nandini agar ia bisa melihat Nandini bahagia. Mulai dari situlah kisah percintaan mereka dimulai. Walaupun saat Vasu mulai bekerja di NSA, si Nandini pergi ke London. Dan kini si Nandini pun merasa jika ialah penyebab si Vasu menjadi agen RAW dan mengalami luka seperti ini. Setelah itu pada malam harinya, si Vasu tiba-tiba bertingkah aneh dan melihat rekan setimnya yang telah gugur. Sehingga Nandini kemudian melaporkan itu ke Pak Prasad untuk segera mengobati penyakitnya Vasu. Tapi saat dibawa ke rumah sakit, si Vasu malahan pergi untuk membenarkan bendera India yang terbalik di mobilnya para pejabat. Lagi dan lagi di malam berikutnya, Vasu kembali melihat Rubina yang kemudian membuatnya mengejar Rubina, meskipun Vasu juga diikuti oleh orang lain. Hingga sampai ke sebuah tempat yang di sana juga terdapat seluruh rekan timnya. Melihat kegilaan si Vasu, ketiga orang yang mengikutinya semakin menganggap Vasu stres karena di sana tidak ada orang sama sekali. Bisa dibilang ini adalah halusinasinya si Vasu. Setelah kembali ke rumah, Vasu pun diajak oleh Nandini untuk pergi ke Amerika untuk menenangkan pikiran si Vasu. Tapi sayang, Vasu menolak itu karena sampai kapanpun misinya harus tetap dilaksanakan sampai berhasil, karena ini adalah tugas sejak ia direkrut sebagai agen RAW. Kita kembali ke masa lalu Vasu saat direkrut sebagai agen RAW, dimana saat itu saat si Nandini pergi ke Amerika, dia yang galau tanpa arah akhirnya mendapatkan panggilan dari Pak Das untuk mengamankan kembali data-data yang telah dicuri oleh hacker jahat yang ingin mengambil informasi soal NSA. Meskipun awalnya semua orang mengira Vasu tidak mampu, akhirnya Vasu pun berhasil mengembalikan data-data yang telah dicuri dan berhasil merusak jaringan yang digunakan oleh hacker jahat. Semenjak saat itulah Vasu direkrut menjadi agen RAW dan tergabung dalam pasukan Toksi bersama dengan rekan-rekan lainnya untuk membongkar kasus penyerangan terorisme yang dilakukan oleh Mr. S.
Di hari penyergapan itu, Fasu bersama timnya berhasil melacak keberadaan markas para teroris dalam melakukan penjualan senjata ilegal. Tapi ternyata kedatangan mereka sudah diketahui oleh komplotan teroris yang langsung menyerang mereka habis-habisan. Hingga pada akhirnya mereka semua pun tertangkap oleh Mr. S. Dan di sana, di depan matanya Fasu, rekan-rekan timnya harus dibunuh satu persatu oleh si Mr. S. Bukan cuma itu, Mr. S pun berusaha mengajak Fasu bergabung dengannya jika ia ingin tetap hidup. Lalu karena Fasu tidak mau, Mr. S pun memberikan pilihan padanya, yaitu jika Fasu bersedia merobek bendera India, maka ia tidak akan apa-apakan mayat gadis-gadis ini. Tapi saat kemudian, Fasu pun berhasil menyalakan api yang kemudian membuat pasukan Mr. S terhalang pandangannya. Hingga akhirnya, Fasu pun berhasil lolos dan segera membalaskan dendamnya pada Mr. S atas kematian rekan timnya. Dan kini, Fasu pun harus menepati janjinya untuk membalaskan dendam atas kematian rekannya. Sementara di lain sisi, pihak NSA pun telah kehilangan jejaknya si Fasu yang berhasil melepaskan pelacaknya untuk melarikan diri. Dan benar saja ternyata si Fasu telah menjalankan misinya yang gagal. Dan hal pertama yang dilakukan Fasu yaitu membunuh 3 mata-mata yang mengikutinya untuk mengancam Mr. S bahwasanya Fasu telah kembali. Berita tentang kematian mata-mata itu telah terdengar oleh Mr. S yang memang sudah menunggu kedatangan Fasu. Sementara di luar dugaan, Rajan ternyata berkomplot dengan Mr. S. Dan oleh sebab itu, ia pun menyekap Nandini dan ibunya untuk mencari di mana keberadaan Fasu. Tapi sayang, apa yang dilakukan Rajan telah diketahui oleh Fasu yang sengaja meletakkan kamera pengintai di lensa mata Nandini, yang keesokan paginya langsung mendatangi kediaman Rajan dan langsung membunuhnya berserta rekannya. Berita tentang kematian anggota NSA telah tersebar di seluruh media, yang kemudian membuat Mr. S merencanakan sebuah rencana untuk membunuh Fasu. Dan rencana itu adalah dengan cara mengumpulkan Fasu dalam acara ulang tahun Kan Digital bersama dengan anggota NSA lainnya. Ketika sampai di sana, Mr. S pun mengancam Fasu untuk segera menyerahkan dirinya. Karena kalau tidak, semua orang yang di sini akan terbunuh karena kartu nama yang mereka pakai sudah dipasangi bom oleh Mr. S. Namun dengan kenekatannya, Fasu pun berhasil membuat kericuhan dan berusaha membuang remote control bom itu sambil berteriak dan mengatakan kepada semua orang bahwasanya di kartu nama mereka sudah dipasangi bom. Alhasil remote control itu terbuang dan semua orang melepaskan kartu namanya. Bahkan yang lebih parahnya, istrinya Mr. S harus terbunuh oleh dirinya sendiri. Dengan kejadian itu, Fasu pun kembali berpura-pura melihat rekan setimnya yang telah gugur agar ia disangka gila dan terbebas dari kasus kriminal yang dilakukannya di perayaan digital itu. Keesokan paginya, Fasu pun ditangkap dan dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Setelah selesai diobati, Fasu malahan bertemu dengan Mr. S yang langsung menculik Nandini dan juga membuat Fasu tidak berkutik. Di sana Mr. S pun menjelaskan alasannya yang sangat ingin menghancurkan NSA, yaitu karena pemimpin NSA yang bernama Prasad. Karena dulunya saat Mr. S yang merupakan seorang jenius berhasil membobol RAW, namun bukannya disambut hangat, ia malah dipukuli oleh orang tuanya yang kemudian membuatnya terpaksa membunuh ayahnya sendiri dan juga ibunya. Dan setelah kejadian itu, Prasad pun menyiksa Mr. S habis-habisan di penjara. Sehingga Mr. S pun sangat dendam dengan Prasad. Bukan cuma itu, Mr. S juga telah mengetahui rencana yang dilakukan oleh Fasu yang berpura-pura gila agar bisa terbebas dari pembunuhan-pembunuhan yang dilakukannya kemarin dan juga tindakan kriminalnya saat dalam perayaan digital. Setelah menceritakan semuanya, Mr. S pun membawa kabur Nandini. Kemudian tibalah Pak Prasad dan anggota NSA lainnya untuk menendangkan Fasu. Di sana Fasu meminta kepada Prasad untuk menghubungi ketua ISI untuk memberitahu di mana markasnya Mr. S. Meskipun awalnya ketua ISI tidak peduli, pada akhirnya ia pun mengangkat teleponnya Fasu karena takut terjadi apa-apa dengan putrinya. Bukan cuma itu, di telepon itu Fasu menyuruhnya untuk membuat Mr. S menghentikan segala rencana yang dilakukannya. Tapi sayang, meskipun ketua ISI melarangnya melakukan misi baru, tetap saja Mr. S menjalankan rencananya. Lalu karena Mr. S teleponan dengan ketua ISI, pihak NSA pun mengetahui keberadaan Mr. S yang kemudian langsung mengirimkan beberapa personil untuk menangkap Mr. S. Singkatnya, Mr. S teracak berada di kuil Govin, tapi sayang pihak NSA dan RAW malah menemukan sebuah bom yang terpasang di sana, yang terpaksa membuat semua petugas mulai mencari titik bomnya.
Setelah lama kesulitan, Fasu pun akhirnya menemukan bom itu yang ternyata terpasang di tubuhnya Nandini. Dan bom itu dikaitkan dengan Rubik. Lalu karena waktu bomnya semakin menipis, tak ada pilihan lain, Fasu pun harus bisa menyelesaikan Rubik ini dalam waktu 15 detik agar Nandini bisa selamat. Tapi ternyata itu adalah bom palsu. Dan sesaat kemudian Mr. S mengatakan jika itu bukanlah bom, karena ia telah memasang banyak bom di kuil ini. Dan sebentar lagi akan diledakkannya. Satu-satunya cara agar Mr. S tidak meledakkannya, yaitu Fasu harus membuat konferensi pers. Yang di sana Fasu harus menampar Tuan Prasad. Tak ada pilihan lain, Fasu pun melakukan konferensi pers itu. Namun Fasu pun tidak menampar Prasad, malahan ia mengatakan bahwa ia akan segera menangkap Mr. S. Mr. S yang menyaksikan itu tampak tegang dan berencana melarikan diri sambil mengaktifkan bom. Tapi ternyata si Fasu telah ada di sini karena konferensi pers itu bukanlah siaran langsung, melainkan siaran ulang yang digunakan untuk menjebak Mr. S. Tanpa basa-basi, Fasu pun menghabisi seluruh pengikut Mr. S dan membuat Mr. S dan Fasu saling berhadapan. Tapi sayang ketika berhasil menangkapnya, Mr. S pun melepaskan airplug-nya Fasu yang kemudian membuat Fasu merintih kesakitan. Bukan cuma itu, Mr. S juga menyuruh pasukannya untuk menghajar si Fasu. Tapi dengan sekuat tenaga, Fasu pun mengalahkan semua pasukan Mr. S. Dan Fasu juga dibantu oleh Parvin yang ternyata bukanlah orang jahat. Singkatnya, setelah berhasil mengalahkan pasukan Mr. S, Fasu pun berhasil bertemu dengan Mr. S yang telah mengaktifkan bomnya. Dan mau tidak mau, Fasu pun mengambil bom itu dan membuangnya di udara. Dan akhirnya Mr. S pun tertangkap kering oleh Pak Prasad yang menganggap Mr. S adalah orang yang lemah karena telah menyanyiakan kejeniusan yang dimilikinya untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi meskipun begitu, Mr. S belum selesai karena ia telah memasang bom di kalungnya agar mereka mati bersama-sama. Tapi beruntung Fasu pun mengetahui itu dan menjeburkan Mr. S bersamanya dalam sungai. Semua orang pun menganggap Fasu telah tewas bersama dengan Mr. S. Tapi ternyata Fasu pun muncul ke permukaan dan disambut hangat oleh Pak Prasad dan yang lainnya. Di akhir scene, Parvin pun mengatakan alasannya pergi ke Cina yang tak lain untuk menemui calon istrinya. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah tadi alur cerita dari film India yang berjudul Genius yang rilis tahun 2018. Dan sedikit pesan dalam film ini yaitu kelebihan bukanlah jalan menuju kehancuran. Oke, sekian video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.